Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Aldazara dari 11 MIPA 1. Di sini saya akan presentasi mengenai jenis, sifat, dan kegunaan koloid. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari koloid. Pengertian koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nm terdispersi, tersebar merata dalam medium zat lain. Zat terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut, namun secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Jenis-jenis koloid fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berupa zat padat, zat cair maupun gas. Namun berdasarkan pada fase terdispersi dan medium pendispersi, sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi beberapa, seperti jenis-jenis koloid berikut ini. 1. Jenis-jenis koloid yang pertama adalah Sol. Seperti sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase gas pendispersinya berupa cairan. 2. Sol padat. Jenis-jenis koloid yang berikutnya adalah Sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan, fase pendispersinya merupakan padatan. Yang ketiga, aerosol padat. Jenis-jenis koloid yang ketiga adalah aerosol padat. Koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Yang keempat, jenis-jenis koloid yang keempat adalah emulsi. Sistem koloid ini akan terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya cairan. Yang kelima, emulsi padat. Emulsi padat merupakan jenis-jenis koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Aerosol cair. Aerosol cair merupakan sistem koloid yang terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Yang ketujuh, buih. Jenis koloid yang berikutnya adalah buih. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Yang terakhir, 8. Buih padat. Jenis-jenis koloid yang terakhir adalah buih padat. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Nah, yang selanjutnya sifat koloid. Koloid memiliki 8 sifat, yaitu 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. Yang ketiga, absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Yang keempat, koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung
Muatan yang dinetralkan pada koloid bermuatan sejenis. Koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak, sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Yang kelima, dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid yang bebas dari ion-ion pengganggu. Contohnya pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisa. Dan yang keenam, elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Dan yang ketujuh, koloid liofil dan liofob. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi menjadi dua jenis, liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik media hingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Dan yang terakhir, 8 koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Nah, yang terakhir, kegunaan koloid dalam kehidupan. Sistem koloid banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sifat karakteristik koloid yang penting, yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Itu saja yang dapat saya jelaskan di presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.